Bab 441, Kenapa kecepatan pukulan pangeran begitu cepat? Mengejutkan. Li Zun menyeringai dingin di sudut bibirnya, membuat Ah Yuan tak bisa menahan tawa kecil. Lin Qing dan dua rekannya penuh dengan rencana jahat, sayangnya mereka bertemu dengan Li Zun yang lebih licik dari mereka, sehingga mereka tak bisa menandinginya. Di hadapan Li Zun, ketiga orang ini selalu gagal sejauh ini. Sepertinya mereka mencoba menyusahkan Li Zun, tapi pada akhirnya mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Pangeran, kedua prajurit ini adalah yang paling pemberani dan tangguh di antara pasukan kami. Meskipun mereka tidak memiliki keterampilan bela diri King Gong, kemampuan bertarung mereka sangat hebat, pasti cocok dengan keinginan pangeran. Liu Sheng segera memanggil dua prajurit yang tampak sangat kuat dengan tatapan tajam, jelas bahwa Liu Sheng ingin membalas dendam. Sengaja memanggil dua prajurit yang pemberani dan tangguh seperti itu. Wajah Ah Yuan segera berubah, tampak sedikit khawatir. Lin Qing dan Zhang Fang mengernyit sedikit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah kalah dalam perlombaan kuda, bukannya mempermalukan Li Zun, malah membuat para prajurit semakin terkesan padanya, ini bukan hasil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka harus membuat para prajurit sadar bahwa Li Zun sama sekali tidak layak memegang kekuasaan militer di wilayah utara dan memimpin seluruh pasukan. Membiarkan para prajurit melihatnya dipukul habis-habisan adalah cara terbaik. Kalian cepat beri hormat pada pangeran. Liu Sheng berseru keras. Hormat pada pangeran. Kedua prajurit itu segera memberikan hormat dengan keras. Li Zun mengangguk dan berkata, mohon kedua saudara menahan diri sedikit nanti. Kedua prajurit itu saling memandang, tetapi tetap mengangguk. Namun, jenderal telah memerintahkan mereka untuk menghajarnya dengan keras. Tak lama kemudian, panggung tinggi segera dikosongkan, hanya menyisakan Li Zun dan salah satu prajurit, semua orang lainnya mundur dari panggung. Ah Yuan tampak tegang, menatap dengan cemas, siap untuk segera membantu Li Zun. Jika mereka bertindak kejam, dia tak akan ragu membunuh di tempat. Mata Lin Qing menunjukkan keraguan, merasa bahwa ini tidak benar. Zhang Fang dan Liu Sheng menunjukkan sedikit rasa dingin di mata mereka. Tuan Perdana Menteri tiba. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, semua orang serempak melihat, dan melihat Ji Zongqing dengan baju besi perak bersama beberapa prajurit muncul di samping. Tuan Perdana Menteri. Wajah Lin Qing dan dua lainnya berubah, segera maju untuk memberi hormat. Ji Zongqing melihat sekilas ke arah Li Zun di panggung tinggi, mengangguk sedikit dan tersenyum, saya mendengar pangeran akan mengikuti pertandingan, jadi saya datang untuk melihat, kalian tidak perlu begitu sungkan. Tuan, silakan. Zhang Fang segera meminta seseorang membawakan kursi untuk Ji Zongqing, membiarkannya duduk dan menonton. Ji Zongqing tampak puas, duduk sambil tersenyum dan menatap Li Zun, tertawa. Kapan pangeran juga belajar bela diri? Jenderal Zhang, jangan biarkan orang-orangmu melukai pangeran, identitas pangeran sangat berharga. Wajah Zhang Fang berubah sedikit. Ji Zongqing datang untuk mendukung Li Zun. Wajah Liu Sheng langsung berubah jelek. Lin Qing segera tertawa, Tuan Perdana Menteri tenanglah, pangeran dan kedua saudara ini hanya berlatih, kami tidak akan membiarkan pangeran terluka sedikitpun. Ya, Tuan Perdana Menteri tenanglah. Zhang Fang menghela napas berat dan mengangguk tegas, lalu berteriak kepada prajurit di panggung, jangan sampai melukai pangeran, kalau tidak, aku akan memberimu hukuman berat. Prajurit yang awalnya sudah bersiap membuat Li Zun menderita segera mengangguk dengan lesu, tampaknya dia tidak bisa melukai pangeran. Li Zun melihat prajurit di depannya dan perlahan memasang posisi tinju. Pangeran, hati-hati, saya akan menyerang, lawan berkata dingin. Li Zun mengangguk, mengangkat tangan dan mengisyaratkan, silakan. Kemudian, keduanya segera mulai bertarung. Semua orang melihat keduanya akhirnya mulai bertarung, segera merasa tegang, memperhatikan setiap gerakan mereka. Berapa lama pangeran bisa bertahan? Plak. Baru saja bertarung, seseorang sudah terkena pukulan. Namun, orang yang terkena bukanlah Li Zun, melainkan prajurit itu, semua orang tercengang dan sedikit terkejut. Apakah saya salah lihat? Pangeran langsung memukul pipi kirinya. Kecepatan pukulan pangeran sangat cepat. Iya, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin? Kenapa pukulan pangeran begitu cepat? Selain itu, posisi pukulannya agak aneh.
Melihat Li Zun memukul lawannya dengan tepat sejak awal, para prajurit terkejut, tidak percaya dengan kecepatan pukulan Li Zun. Saat itu prajurit di panggung tinggi juga kebingungan. Kenapa tiba-tiba dia dipukul? Kenapa kecepatan pukulan pangeran begitu cepat? Dia belum siap. Plak. Saat dia tertegun, Li Zun sekali lagi memukul pipi kirinya, di tempat yang sama, lalu Li Zun dengan lincah melompat keluar, kakinya bergantian dengan cepat. Ya, dia menggunakan langkah Bruce Lee dan posisi tinju. Dia menggunakan teknik tinju. 2 pukulan berturut-turut. Semuanya sangat terkejut, tidak percaya. Bahkan Lin King dan 2 rekannya menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa kecepatan pukulan Li Zun begitu cepat? Melihat gerakan dan posisi Li Zun, Lin King segera teringat pengalamannya sendiri, tiba-tiba merasa ada firasat buruk. Apakah dia benar-benar akan dikalahkan oleh Li Zun? Ternyata, memanfaatkan rasa sakit lawannya, Li Zun sekali lagi memukul keras di tempat yang sama. Memanfaatkan saat dia lemah. Bab 441 selesai. Bab 442, kenapa pangeran begitu hebat? Ah! Prajurit itu belum sempat menyentuh ujung pakaian Li Zun, namun sudah dipukul 3 kali dengan lincah oleh Li Zun, dan semuanya tepat di tempat yang sama. Dia pun menjerit kesakitan, tampaknya sudah tidak bisa bertahan lagi. Plak. Di detik berikutnya, Li Zun langsung meninju mata prajurit itu, kali ini dia benar-benar tak bisa bertahan, tubuhnya terhuyung dan jatuh terduduk di tanah, sambil memegangi matanya yang sakit. Terima kasih atas kekalahannya. Li Zun berkata dengan tenang, puas dengan hasilnya. Dan suasana di tempat itu mendadak sunyi senyap, semua orang memandang Li Zun di atas panggung dengan mata terbelalak, seolah-olah melihat hantu. Ini, Li Zun hanya dengan beberapa pukulan sudah menjatuhkan lawannya. Begitu cepat. Tidak, terlalu cepat. Menurut perkiraan mereka, seharusnya ini terbalik. Apakah aku salah lihat? Pangeran menang. Ini bagaimana mungkin? Apakah aku mengalami halusinasi? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Berapa pukulan tadi? Anak ini kalah seperti penasihat militer waktu itu, penasihat militer juga dijatuhkan dengan beberapa pukulan. Bahkan, anak ini kalah lebih cepat dari penasihat militer. Anak ini lebih hebat dari penasihat militer, bagaimana bisa kalah lebih cepat? Sekarang aku curiga kalau pangeran hanya bermain-main dengan penasihat militer waktu itu. Aku juga merasa pangeran tidak serius waktu itu. Para prajurit yang sebelumnya menyaksikan Li Zun membunuh ayam dengan tangan kosong, sekarang lebih terkejut lagi, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jadi, sekarang kalian lihat kan? Aku sudah bilang penasihat militer dipukuli oleh pangeran, kalian tidak percaya. Sekarang kalian lihat sendiri, kan? Benar, kalian semua akhirnya melihat kehebatan pangeran. Para prajurit ramai membicarakan kejadian itu, suasana menjadi sangat ramai. Saat ini, wajah Lin King dan 2 rekannya tampak jelek, bahkan tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya Li Zun yang dijatuhkan dengan 3 pukulan? Kenapa jadi terbalik? Ini tidak seharusnya terjadi. Mereka sangat kecewa, dan mendengar para prajurit berbisik bahwa pangeran bukanlah sampah membuat mereka merasa sangat marah. Kenapa bisa seperti ini? Apakah tanpa keterampilan bela diri pun bisa sekuat ini? Ah Yuan juga terkejut. Li Zun tampak sangat hebat. Jika dia bertarung secara langsung, dia pasti bukan tandingan prajurit itu, tetapi dia sangat pandai memanfaatkan kesempatan, dan bahkan bisa menyerang titik lemah lawan, membuat serangannya menjadi sederhana namun efektif. Li Zun memiliki bakat bertarung yang luar biasa. Pukulan pertama yang mengenai sasaran membuat lawannya terkejut, kemudian dia memanfaatkan momen kebingungan dan kelengahan lawan, menyerang titik lemah lawan, menambah luka, membuat lawan semakin kesakitan, lalu melanjutkan dengan serangan berturut-turut, akhirnya mengakhiri pertarungan dengan 1 pukulan penentu. Dia bahkan menggunakan taktik. Jika kemenangan melawan Lin King sebelumnya terlalu sederhana dan tidak menunjukkan apa-apa, kali ini Ah Yuan melihat semuanya dengan jelas. Li Zun menggunakan taktik. Bakat bertarungnya luar biasa. Sungguh luar biasa. Jika dia memiliki bakat bela diri, pasti dia bisa menjadi seorang ahli. Sayangnya, dia tidak memiliki bakat bela diri, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melatih kekuatan dalam.
Sungguh disayangkan. Saat ini, bahkan Ji Zongqing sangat terkejut, dia tahu Li Zun sangat lincah, tetapi tidak menyangka dia bisa begitu lincah dalam bertarung, dengan tubuh sekurus itu, bisa sekuat ini. Sungguh luar biasa. Setelah mengecilkan matanya, Ji Zongqing tersenyum. Ternyata kekhawatirannya tidak perlu, Li Zun ternyata sudah yakin akan kemenangannya sejak awal, kedatangannya ternyata berlebihan. Namun, jika dia tidak datang, dia tidak akan bisa melihat momen yang begitu menakjubkan ini. Ji Zongqing dengan suara pelan bertanya pada Zhong Zining di sebelahnya sambil tersenyum. Zining, bagaimana menurutmu? Zhong Zining yang jelas terkejut mendengar pertanyaan Ji Zongqing, segera menjawab dengan suara rendah. Tuan Perdana Menteri, meskipun pangeran tidak memiliki keterampilan bela diri, tetapi teknik bertarungnya sangat hebat, terutama cara pukulannya yang aneh dan kemampuan mengendalikan tubuhnya, sangat mengejutkan. Ji Zongqing tertawa sambil mengangguk, aku tidak begitu mengerti tentang bela diri, tapi aku yakin kamu bisa melihat lebih banyak, yang ingin kutanyakan adalah tentang apa yang pernah kubicarakan sebelum kita berangkat ke utara. Mendengar itu, Zhong Zining menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangguk, Zining tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, pasti akan banyak belajar dari pangeran. Pada pertemuan pertama dengan Li Zun, Ji Zongqing pernah menyuruhnya belajar dari Li Zun, dia merasa sangat bingung, tetapi sepanjang perjalanan ke utara hingga sekarang, akhirnya dia mengerti maksud Ji Zongqing saat itu. Li Zun, sungguh orang yang luar biasa. Sangat layak untuk dipelajari. Bahkan, Li Zun layak menjadi gurunya. Turun. Liu Sheng yang marah segera berteriak, mengusir prajurit yang kalah dari panggung, lalu menunjuk prajurit lainnya untuk naik, berkata, "Kamu tidak boleh melukai pangeran, kalau tidak, aku akan menghukummu dengan hukum militer." Maksudnya adalah untuk menghajar Li Zun dengan keras. Bab 442 selesai.